disusun, jadi sudah saya bagikan juga ke bapak-bapak sekalian. Di situ saya menggunakan model problem based learning. Di mana problem based learning ini tentu ada beberapa sintaks, mulai dari orientasi masalah, kemudian mereka penyelidikan dan pengumpulan data. Saya akan membimbing itu, kemudian mereka mempresentasikan dan masuk ke kesimpulan. Nah, di sini saya juga udah nyiapin PPT, Bapak bisa dilihat. Relasi rekursif. Iya, relasi rekursif gitu ya. Jadi memang materi matematika itu memang agak rumit ya. Tapi di sini saya berusaha untuk membuat mereka tertarik dulu. Caranya adalah saya mencari games yang terkait dengan materi kita, yaitu games Menara Hanoi. Nah, ini tuh menarik, mereka akan menyelesaikan kasus games ini. Dia akan mencari keterhubungan polanya sehingga mereka menemukan konsep. Jadi konsepnya nggak saya jelaskan pastinya, pasti mereka menganalisis melalui masalah. Ini ada masalah lain, ada 3 masalah lainnya. Yang Menara Hanoi tadi itu berarti apa, untuk pengantar atau untuk untuk Apa diskusinya? juga gitu. Masuk ke diskusinya. Oh, jadi gitu. memang Jadi nggak cuma pengantar. asal main aja gitu Pak? Enggak dong, berarti Oh. mereka enggak cuma main, tapi setelah mereka main, mereka termotivasi, mereka menganalisis. Oh, apa kaitannya itu dengan relasi rekursi? Nanti mereka akan menemukan pola melalui analisis tersebut. Mereka akan mencoba memindahkan 4 piringan, 5 piringan, dan seterusnya, nanti ada polanya dan terkait dengan itu. Dan juga ada masalah lainnya juga. Nanti mereka akan menghubungkan ketiga masalah ini, keterkaitannya apa dengan konsep yang kita bahas. Berarti mereka nyoba dari 3 piringan, 4 piringan, 5 piringan gitu ya. Iya, ya mereka nyoba tuh. Konklusinya Konklusinya, rumus atau apa tadi mereka bisa iya berpola. menemukan pola gitu. Pola bahwa relasi rekursi ini ada hubungannya antara suku ke N dengan suku ke N-1 atau suku sebelumnya gitu. Nggak, maksudnya kan Motivasi biasanya kan dapat, apa safety juga dapat. Iya, biasanya kan gitu. biasanya kan langsung ngasih rumus gitu, tapi ini berarti malah untuk Iya, mereka bisa menemukan. menemukan rumus dari masalah mainan itu tadi ya. Iya, karena Menara Hanoi. Menara Hanoi itu tadi. Karena kan matematika ya, jadi mereka harus dilatih untuk berpikir kritis. Bukan hanya mereka hafal rumus kan, lagi mahasiswa. Udah diuji coba udah bisa, makanya semua HP bisa main atau Semua HP Oh, bisa, iya. mau laptop, HP, semua perangkat juga bisa. Mungkin nanti kalau bahasannya saya mungkin sebelum masuk kelas itu diinfokan lagi ke mahasiswanya bahwa besok dulu mau apa gitu, nanti kita apa. Oh, Iya sih, iya, iya sih. Mungkin akan saya infokan juga untuk membentuk kelompok juga supaya menghemat waktu ya di kelas ya. itu sama karena ini game, mungkin nanti juga bakal agak rame juga. Nanti pinter-pinternya Mutiara ngatur itu aja, keliling ke kelompok ini, kelompok itu gitu. Jadi Oke, dia betul. bisa memastikan benar-benar proses mereka diskusi, proses memecahkan masalah-masalahnya itu berjalan dengan baik gitu sih. Nanti saya juga pasti akan keliling dan mengecek pemahaman mereka ya, apakah mereka benar menganalisis atau mereka mencari di AI gitu kan ya. Iya, Jadi benar ya. kita harus pantau juga diskusi mereka. Ya benar, AI itu perlu dicek juga ya. Iya, tapi mereka tinggal nyari gitu kan. Nanti bakal saya tunjuk acak, jadi mereka tidak saya siapkan kelompok satu yang presentasi bukan. Jadi saya tunjuk acak untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi mereka semua harus siap. Itu bisa jadi itu nanti waktu diskusi presentasi ada yang tanya jawab pasti Iya, ada ada gitu. tanya jawab. Iya, jadi karena keterbatasan waktu juga tidak semua kelompok bisa presentasi. Jadi kelompok lain itu akan menyanggah, menyampaikan pendapat, memberikan masukan atau bertanya. Iya. Dari Kira-kira berapa kelompok? Dari berapa orang satu kelompok? Mungkin agar diskusinya lebih efektif, mungkin Bapak Ibu punya saran mungkin. berapa sih? Satu Mungkin apa? yang 40? 40. Yang penting setiap mahasiswa itu punya perannya masing-masing. 5 lah ya. Kecil aja kali ya, 5 ya maksimal mungkin. Atau 3. Mungkin 3 aja ya cukup ya. Satu main kan gitu ya. Iya. Terus 2 lagi hitung data. Menganalisis, Terus ya. oh ya kalau udah 3 Iya, 3 orang aja cukup supaya lebih efektif mungkin ya. 3 yang ngambil satu. Oke, ada saran lagi dari Bapak sekalian? Ya aman. Bagus. Menarik sih, menarik. Bisa tuh nanti tanyaannya di olah biar terjadi interaksi. Besok Oke. Senin ya. Iya, jadi saya melakukan dulunya di sini ya. Jadi Bapak mau datang dan Terima kasih. observasi. Oke, terima kasih sarannya Bapak semua. Yes, siapkan media dan sebagainya. Om Swastiastu. Sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama
selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya, baik? Baik. Sudah makan semuanya? Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi. Hari ini kita pertemuan ke-9 ya, yaitu mengenai relasi rekursi. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas ini adik-adik, sesuai dengan RPS yang saya bagikan sebelumnya, bahwa kita sudah membahas induksi, permutasi, kombinasi dan seterusnya sampai minggu lalu kalian sudah melewati ujian tengah semester. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk umum relasi rekursi. Nah, tapi saya tidak akan gamblang menjelaskan kepada kalian apa itu relasi rekursi, kemudian bagaimana bentuk umumnya, tapi saya akan mencoba kalian untuk menemukan bagaimana bentuk umum dan ciri-ciri dari relasi rekursi. Tiga yang kita bahas hari ini, mulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian apa itu relasi rekursi, kemudian perbedaan relasi rekursi homogen dengan non-homogen. Tapi sebelum itu adik-adik silakan mengisi absensi yang sudah saya sediakan. Bisa kalian scan barcode di sini, kemudian silakan diisi absensi. Nah, topik kita hari ini berkaitan dengan relasi rekursi. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi dengan namanya relasi. Bisa pernah kalian dapatkan di materi SMA atau pernah kalian dapatkan di matkul semester awal. Nah, sekarang saya mau kalian mengingat kembali kira-kira apa itu relasi. Ada yang mau mencoba menjawab? Apa itu relasi? Oke, silakan. Suatu konsep matematika yang memetakan elemen dari suatu himpunan ke himpunan lainnya, memetakan elemen dari himpunan domain atau daerah asal ke himpunan ke domain atau daerah hal. Tangan dulu teman-teman. Suatu hubungan yang menghubungkan elemen pada himpunan domain ke elemen pada himpunan domain. Ada yang punya pendapat berbeda? Sama? Sama. Kemudian apa bedanya relasi dengan fungsi? Oke, Rati silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perbedaan relasi dengan fungsi itu ada pada pemetaan anggotanya. Kalau relasi itu tidak memikirkan aturan, apakah daerah asalnya itu harus memiliki pasangan tepat satu atau tidak. Sedangkan fungsi itu merupakan relasi yang memetakan tepat satu pasangan ke daerah sedomain. Oke, bagus sekali ya dari Rati. Ya, tepuk tangan dulu. Pembeda ciri khasnya adalah ada syarat pada fungsi adalah hubungannya tepat satu. Elemen pada himpunan di domain harus memiliki pasangan tepat satu pada domain. Sedangkan relasi tidak memiliki syarat khusus. Itu hari ini kita akan menuju ke relasi rekursi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Di mana pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan relasi rekursi secara intuitif dan matematis. Yang tentunya mendefinisikan di sini maksudnya adalah bukan berarti kalian relasi rekursi adalah bla-bla-bla, bukan, tapi kalian menemukan ciri khas dari relasi rekursi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi rekursi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menuliskan model matematika dari masalah relasi rekursi yang bersesuaian. Nah, kemudian perhatikan, saya punya gambar aja deh. Perhatikan gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Menara. Dari negara apa? Thailand ya, dari Thailand. Namanya apa? Namanya adalah pagoda Thailand gitu ya. Nah, tahukah kalian, saya punya fakta menarik. Tahukah kalian bahwa pada tahun 1883 seorang matematikawan Prancis bernama Edward Lucas, nah, terinspirasi untuk membuat masalah matematika dari menara-menara ini, yang kemudian dia sebut sebagai teka-teki menara Hanoi. Pernah mendengar teka-teki menara Hanoi? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, mari kita lihat teka-teki.
Nah, ini dia teka-teki menara Hanoi. Mari kita bermain bersama. Di sini saya sudah menyediakan softwarenya. Nah, sudah terlihat adik? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, kita coba dulu start. Di sini kalian bisa baca sendiri instruksinya, di mana kalian ditantang untuk memindahkan susunan menara Hanoi dari tiang A ke tiang B. Bukan, tiang C. Pada software ini khusus ke tiang C ya adik ya, ke tiang C. Kemudian rules-nya adalah pertama, kalian harus memindahkannya satu per satu. Rules kedua, kalian tidak boleh meletakkan piringan yang lebih besar di atas piringan yang lebih kecil. Rules ketiga, kalian ditantang untuk menemukan langkah minimum untuk permainan ini. Jadi bukan hanya tentang memindahkan saja, tapi bagaimana sih kita menemukan langkah minimum dalam pemindahan piringan dalam menara Hanoi. Oke, kita coba. Nah, pertama kita level mudah dulu ya. Level 2 piringan. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba bermain? Oke, silahkan dicoba. Ya. Silahkan nih. Muncul kata perfect, artinya adalah siapa namanya? Dewi berhasil untuk menemukan langkah paling minimum. Kalau di sini belum perfect, berarti langkah kalian masih terlalu banyak. Kita coba lagi. Tadi membutuhkan berapa langkah dari Dewi? 2, 3. Pertama 1 dipindahkan ke B, kemudian 2 ke C, 1 ke C. Nah, sekarang kalau 3 bagaimana? Ada yang mau mencoba atau tertantang menyelesaikan ini? Gak apa-apa, coba aja. Saya tidak mengukur waktunya, kalian harus berapa menit ya. Oke, coba ya. Sini. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus sekali ya. Sani sudah berhasil menemukan langkah paling minimum ketika 3 piringan dipindahkan membutuhkan berapa langkah? 7 langkah. Tadi yang 2 piringan berapa langkah? 3. Nah, kira-kira apa hubungan games ini dengan materi yang kita bahas hari ini? Itu semuanya ada hubungannya. Oleh karena itu, saya mau kalian membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 6 orang. Kemudian kalian analisislah, cobalah permainan ini dari, ini kan baru 2 diks, 3 diks ya. Kemudian kalian cobalah 4 piringan, 5 piringan, dan seterusnya. Kemudian kalian catat polanya dan temukan polanya seperti apa. Kita memberikan kalian lembar kerja, di mana kalian juga bisa share lembar kerjanya di sebelah sini. Di mana dalam lembar kerja ini terdapat 3 permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Di mana ketiga permasalahan ini akan memiliki karakteristik yang sama, sehingga kalian akan menemukan relasi rekursi itu seperti apa. Baik, silahkan adik-adik bisa berdiskusi. Saya kasih waktu 20 menit. Oke, jadi kamu sudah berhasil menemukan langkah-langkah minimumnya ya, ini ya. Nah, ternyata coba kamu lihat di sini. 3 itu bisa dinyatakan dengan 2 dikali 1 tambah 1. Iya nggak? Iya. Kemudian 7 itu bisa dinyatakan dengan 2 kali 3 tambah 1. Iya nggak? Iya. Dimana ketika kamu memindahkan 3 piringan, itu pasti berasal dari piringan kedua yang kamu ulangi langkahnya sebanyak 2 kali, kamu tambah di 1 langkah. Begitu seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan AR sama dengan 2 dikali Baik, semuanya waktu sudah habis. Saatnya kita membahas hasil diskusi kalian. Oke, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya?
Ada yang mau menyampaikan hasil diskusi? Oke, kelompok 1 ya. Ya. Silakan kelompok 1. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mencoba menjawab dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan bersama anggota kami. Sebelumnya 2 dikali A3 ditambah dengan 1. Di sini kita dapat melihat dari pola ini bahwa 2 dikali A min dikali 2N min 1 ditambah dengan 1. Ini merupakan pola dari menara Hanoi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah berhasil menyampaikan hasil diskusinya dan sudah berhasil menemukan pola dari setiap masalah. Baik, mungkin silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasilnya. Nah, saya ingin tahu, kira-kira ada kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda? Atau memiliki hasil yang berbeda dari segi pola atau jawaban? Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 mendapatkan AN sama dengan 2 pangkat N min 1. Kira-kira menurut kalian mana yang tepat? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Di kelompok 3 ya? Hasil diskusi kami berlima ini saya setuju dengan kelompok 1 bahwa hasil penyelesaian itu dengan persamaan AN sama dengan 2A N min 1 plus 1. Oke, jadi kami dari kelompok 4 setelah kami melakukan diskusi, kami lebih setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok. Nah, sekarang kita memiliki 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mendapatkan 2AN 1 plus 1, ada yang mendapatkan 2 pangkat N min 1. Yang mana yang benar? Jawabannya adalah yang mana saja sebenarnya benar, adik-adik. Cuma dalam kasus ketika kalian mendapatkan pola seperti ini, misalnya kita memindahkan 7 atau N-nya sama dengan, nanti AN-nya berapa? Kita jangan 7 ya, gampang. Misalnya 3, AN-nya sama dengan 7 ya. Kita mengetahui bahwa langkah minimum adalah 7. Tapi apakah kalian mengetahui jika polanya seperti ini? Kalian tahu nggak kira-kira dapat 7 itu dapat dari mana? Artinya dengan cara apa? Kan tidak bisa kita ketahui. Tapi kalau dengan pola ini, kalian bisa mengetahui bahwa ketika A3 sama dengan 7, artinya kalian mengulangi langkah pemindahan 2 piringan sebanyak 2 kali ditambahkan dengan 1 langkah lagi. Sehingga itu akan lebih mudah untuk kalian mendapatkan langkah minimum. Bisa dipahami adik? Bisa ya. Nah, mari kita sama-sama menganalisis dari pola yang sudah kalian dapatkan dan sudah kalian catat. Bisa kalian perhatikan pertanyaan di layar. Apakah Anda merasa ada karakteristik yang menarik dari ketiga masalah tersebut? Masalah seperti 1 dan 3 tadi merupakan contoh relasi rekursif. Dapatkah Anda menjelaskan pemahaman Anda terkait masalah tersebut? Kenapa disebut sebagai relasi rekursif? Siapa kelompok yang mau menyampaikan pendapat? Oke, di belakang silakan. Jadi setelah kelompok kami menganalisis melalui 3 permasalahan yang diberikan di papan tadi, jadi menurut kami persamaan mendasar itu merupakan pola yang terbentuk. Semuanya itu ada kaitannya antara AN dengan yang sebelumnya itu N-1. Artinya ini kita dapat menentukan suku ke N dari suku sebelumnya, yaitu suku ke N-1. Sehingga menurut kami itu relasi rekursi itu merupakan adanya suatu keterhubungan antara suku ke N dengan suku ke N-1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan pendapat lainnya?
Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, silakan. Oke, relasi yang menghubungkan elemen satu dengan elemen lainnya melalui sebuah pola. Ada masih kurang sedikit karakteristik yang mau disampaikan. Ada lagi satu yang mau menyampaikan mungkin? Kelompoknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Jadi yang disampaikan oleh kelompok satu sudah benar dan lengkap bahwa relasi rekursif adalah relasi yang menghubungkan suku saat ini dengan suku sebelumnya atau kejadian saat ini dengan kejadian sebelumnya. Ketika kita mencari suku ke N, maka ada hubungannya dengan suku ke N-1. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Nah, sehingga bentuk umum dari relasi rekursif bisa kalian lihat di slide bahwa AM sama dengan C1AM1 ke C2AM2 dan seterusnya sesuai dengan bentuk umumnya. Oke, itu dia materi kita hari ini. Mungkin pertanyaan saya sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini adalah kira-kira kalian bisa nggak memberikan contoh lain selain yang di tadi yang sudah kita pelajari ya. Selain yang kita pelajari tadi, siapa yang bisa memberikan contoh lain tentang relasi rekursi? Jadi itu dia, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Relasi rekursi. Nah, sebelum saya akhiri, kalian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau mengkonfirmasi hal yang kurang jelas atau yang belum dipahami. Ada yang belum dipahami? Semua sudah paham? Sudah. Karena sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari dalam satu pertemuan ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi di sini saya menyimpulkan dari materi hari ini, yaitu tadi kita telah belajar mengenai relasi rekursi. Yang mana relasi rekursi ini adalah relasi yang menyatakan hubungan antara kejadian saat ini dengan kejadian sebelumnya. Secara matematis dapat dikatakan bahwa rumus relasi rekursif itu adalah model matematika yang menyatakan bagaimana suku ke N dapat diketahui apabila kita mengetahui suku ke N-1. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat. Ya, bagus sekali ya bahwa kalian sudah berhasil menyimpulkan mengenai relasi rekursif. Sini bisa saya tampilkan kesimpulannya bahwa relasi rekursif merupakan relasi yang menghubungkan suku saat ini dengan suku sebelumnya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan suku ke N berhubungan dengan suku ke N-1, N-2, dan seterusnya. Bisa dipahami ya, Adik? Bisa. Baik, untuk bentuk evaluasi, silahkan kalian scan QR code berikut dan kalian kerjakan project yang sudah saya cantumkan, di mana project ini berkaitan dengan kalian menganalisis tentang manfaat relasi rekursif dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok. Baik, kalau begitu sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada kendala dalam pengerjaan project, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi. Oke, mari kita tutup perkuliahan kita hari ini. Silakan. Baik, selamat sore semuanya. Om Swastiastu, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih ya sudah hadir. Nah, di sini kita kemarin sudah melaksanakan proses pembelajaran, saya juga sudah melaksanakan proses pembelajaran dan Bapak-Bapak sudah mengobservasi. Nah, hari ini kita akan melakukan evaluasi, kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau ada saran dari Bapak-Bapak sekalian bisa disampaikan. Silakan Bapak. Oke, dari saya dulu aja lah ya. Ya, mungkin dari Bapak Ram dulu. Oke, Bu Ayu Mutiara kemarin good, kita sudah melihat dari belakang yang kita plankan itu sudah berjalan dengan oke ya. Jadi dari awal sampai akhir semuanya sudah
termunculkan gitu ya, tidak ada yang miss, tidak ada yang terlewat. Dan kemarin mungkin ketika dari belakang kita lihat kondisinya adalah itu, ketika masalah berupa permainan yang Bu Tiara munculkan itu memang ternyata kemampuan mahasiswa beda-beda ya. Ada yang lama banget itu kemarin itu sampai nggak ketemu polanya, yaitu mungkin solusinya ya lebih ini, pembagian kelompoknya mungkin dari saya. Jadi sudah dipetakan dulu mana kira-kira anak-anak yang bisa cepat gitu ya. Jadi nanti ketika pembagian kelompok, anak-anak yang susah untuk menemukan pola itu bisa terbantu oleh temannya. Itu aja supaya bisa mempersingkat waktu dan tidak terlalu lama menunggu ada kelompok yang benar-benar belum menemukan polanya sampai beberapa menit terbuang itu. Itu aja sih, saya rasa kalau saya mengobservasinya melihat masalah urgentnya dari situ. Itu aja sih Bu Tiara. Baik, terima kasih masukan dari Pak Bram. Memang benar sekali bahwa kemampuan mahasiswa kita sangat beragam ya. Jadi mungkin solusinya juga selain kelompok yang heterogen, saya juga mungkin bisa lebih berkeliling dan membantu membantu mereka dalam menemukan polanya seperti itu ya. Oke, mungkin dari Pak Krisna dulu, silakan Pak Krisna. Oke, terima kasih waktunya untuk Bu Ayu Mutiara. Jadi kalau dari saya mungkin yang bisa saya lihat terutama untuk pelajaran matematika ya, yang kemarin itu cukup sangat menarik mereka. Terutama untuk matematika itu sangat sulit rasanya untuk menarik perhatian dulu ya, yang pertama kali itu biasanya karena memang menurut saya karena menyeramkan mungkin ya untuk anak SMA, tapi kemarin itu cukup menarik perhatiannya mereka dengan menara Hanoi itu. Jadi yang pertama sudah cukup bagus untuk pembukaannya, kemudian pelaksanaannya. Mungkin kalau dari segi pelaksanaan, kalau dari saya mungkin mirip dengan Pak Japron tadi ya. Itu movingnya Bu Mutiara mungkin agak sedikit kurang ke belakang gitu. Jadi masih di depan, tapi untuk pembawaan materi sudah cukup bagus. Kalau dari segi pembawaan ya hanya mungkin kekurangannya itu perlu gerak ke belakang biar siswa yang di belakang itu juga terpantau gitu. Selebihnya sudah oke. Penutupnya kemarin sudah ada kesimpulan juga ya. Sudah. Lebih untuk dari saya itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Krisna untuk masukannya. Benar, mungkin saya kurang moving ya ke belakang. Seharusnya kita juga harus memantau mahasiswa kita yang di belakang. Siapa tahu mereka main gitu ya. Baik, itu masukan yang berarti buat saya. Terima kasih. Kemudian Pak Arde, bagaimana Pak Arde? Ya, kalau dari saya betul tadi disampaikan oleh Bapak-bapak yang lain. Saya lihat beberapa di belakang mereka malah fokus main. Mungkin saya nggak tahu. Saya lihat sepertinya mereka sedikit mengalami kesulitan untuk mencari langkah yang paling efektif. Jadi kalau mereka tidak bisa menemukan langkah yang paling efektif, tentu mereka tidak bisa lanjut ke stage berikutnya untuk mencari pola. Gitu ya. Jadi mungkin dari Ibu bisa satu lagi agar mahasiswa itu dapat dengan mudah mencari langkah perfect gitu ya, sehingga nanti fokus mereka agar bisa di bagian mencari pola gitu. Jadi saya lihat beberapa di belakang itu stuck di mencari langkah untuk biar perfect gitu. Ya, mungkin itu aja sih Bu. Saya rasa udah overall udah bagus, dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan rencana dan ya udah oke banget sih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Arde. Jadi benar ya, mungkin nanti juga siasat yang bisa saya lakukan adalah pada lembar kerja mahasiswa itu mungkin bisa saya berikan petunjuk yang lebih mengkerucut dan lebih mengkhusus ya, sehingga mereka lebih mudah untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencari polanya. Kemarin mungkin masih terlalu umum gambaran yang saya berikan sehingga mereka masih bingung cara mencari pola seperti itu. Ya mungkin itu masukan yang sangat berarti ya. Terima kasih Bapak-bapak. Nilai plus juga mungkin kemarin itu mahasiswa itu juga bisa bertanyanya bisa aktif gitu. Jadi itu mungkin jadi nilai plus juga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Tiara kemarin. Jadi baguslah untuk meningkatkan kemampuan argumentasi dan bertanyanya juga. Mungkin besok bisa ditambah lagi waktu ya untuk bisa bertanya
bertanya lagi mahasiswanya, kayaknya kemarin masih banyak yang ingin bertanya tapi karena keterbatasan waktu jadi kita nggak mengakomodasi semuanya. Iya benar sekali ya Pak. Jadi memang karena keterbatasan waktu, kemudian bisa kita lihat juga bahwa di situ ada problem base, mereka memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah, kemudian mempresentasikannya. Jadi waktu untuk diskusi itu kurang. Mungkin bisa saya siasati dengan memanfaatkan e-learning kita ya, e-learning di Undiksa. Oh bisa tuh. Iya, forum di kelas itu mungkin waktunya kurang, bisa kita lanjutkan di forum e-learning. Jadi bisa diskusi kapan saja dan di mana saja, mungkin seperti itu. Ya cukup. Baik, cukup nggak? Terima kasih Bapak-Bapak semua untuk masukannya. Semoga kita semua nanti pembelajarannya menjadi lebih baik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya.